Scene diawali dengan sepasang suami istri yang sedang dalam perjalanan. Mereka nampak cekcok besar entah kenapa, pasutri itu bernama Ray dan Joanne, sedangkan anak mereka bernama Perry, dan sangat disayangkan, Perry harus mendengar perkelahian rumah tangga tersebut. Ray juga diketahui adalah pria yang kurang pandai mengatur emosinya. Sehingga Ray mengeluarkan amarahnya kepada Joanne, padahal masalahnya hanya sepele. Di tengah perdebatan hebat tersebut, Perry terlihat sangat menyukai cerminnya sambil memakai lipstik di bibir. Perdebatan masih terus berlanjut hingga tiba-tiba, Ray hampir tabrakan dengan mobil lain. Beruntung, Tuhan masih sayang pada mereka saat itu. Lalu karena baterai alat pemutar musik Perry mati, sehingga Ray pun menghiburnya dengan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi Ciptaan Tuhan. Lantas setelah beberapa waktu, terlihat perasaan Ray seperti campur aduk, kadang jengkel, kadang murung, dan ente kadang-kadang ente. Lantas setelah sampai di sebuah rest area, karena Perry ingin buang air, sehingga Perry pun langsung beranjak dari mobil. Sedangkan Ray sendiri masuk ke minimarket dengan niat awal ingin membeli baterai, tapi setelah mengetahui kalau uang recehnya kurang, lantas Ray justru malah membeli miras. Setelah masuk ke mobil, tiba-tiba Perry kehilangan kaca cerminnya, lalu Joanne pun mengira kalau cermin tersebut ketinggalan di toilet. Sementara Ray mencarinya di jok mobil belakang. Selang mencari, sialnya tiba-tiba Ray menyenggol kopi yang membuat jok basah. Terlihat di sini kalau Ray orangnya cukup sembrono. Perry yang sedang di luar mobil lantas melihat sebuah balon yang terkait di besi konstruksi bangunan. Tentu saja Perry mendekati balon tersebut, tapi selanjutnya, tiba-tiba seekor anjing mendatangi Perry dan seakan-akan hendak menggigit Perry. Perry pun tak tinggal diam, dia langsung berteriak memanggil-manggil sang ayah. Ray yang melihat hal tersebut lantas secara perlahan mendekati anjing tadi, kemudian Ray berusaha mengusir si anjing dengan batu, tapi Perry tanpa sadar justru malah semakin mundur. Singkatnya, Perry pun terjatuh ke bawah, di situ Ray dengan segera ikut melompat dan hendak melindungi sang anak dari benturan keras. Tentunya, Ray mengorbankan kepalanya yang harus terjeduk tembok keras. Ray pun sempat pingsan beberapa saat, sampai akhirnya dia sadar dengan kondisi linglung dan kepalanya berdarah. Tak lama Joanne datang dan sangat panik melihat Perry yang terjatuh. Joanne pun berusaha menyadarkan Ray tapi dia malah mendorongnya hingga akhirnya Ray memejamkan mata untuk menenangkan diri. Dan ketika sudah sadar sepenuhnya, alhamdulillah Perry masih selamat. Namun Perry merasa kesakitan karena lengannya patah. Tentu Ray segera mengangkutnya secara perlahan, dan melarikan Perry ke rumah sakit yang sebelumnya sempat mereka lewati. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun langsung membawa Perry ke ruang IGD sambil panik, namun suster yang ada di sana justru menyuruh agar mereka menunggu dulu sambil menenangkan diri. Padahal Perry di sana sudah sangat kesakitan, lalu Ray melakukan segala cara agar dokter segera menangani Perry. Kemudian ketika Ray mencoba mendatangi meja resepsionis, awalnya tak ada seorang pun di sana. Namun sepersekian detik tiba-tiba resepsionis pun muncul. Akan tetapi, Ray justru disuruh mengantri dulu karena harus menulis daftar pasien. Lalu dia pun kembali ke tempat duduknya dan menyuruh Joanne untuk menenangkan Perry. Tapi Joanne tetap kekeh agar Ray melakukan sesuatu. Lantas Ray kembali lagi ke meja resepsionis, tapi aneh tiba-tiba meja resepsionis yang awalnya ramai tiba-tiba berubah jadi sepi. Beberapa detik kemudian muncullah suster penjaga yang tadi, lantas menyuruh agar Ray mengisi daftar nama lagi. Lalu setelah selesai mendaftar, Ray kembali lagi ke tempat duduknya, tak lama Joanne merasa kepalanya sakit. Ray anggap itu sebagai dehidrasi, sehingga dia membeli minuman yang ada di ruang sakit. Di situ juga Ray sempat melihat seorang perawat yang memberikan sebuah kotak box pada supir ambulans, namun kelihatannya agak aneh. Tak lama kemudian nama Ray dipanggil. Dan keanehan kembali terjadi, Ray dibawa ke sebuah ruangan administrasi, bukan ditanya soal alergi obat atau lainnya, wanita admin justru menanyakan soal pekerjaan Ray, posisinya sebagai apa, apakah ada riwayat penyakit mental keluarga, dan bahkan apakah Ray ingin mendonorkan organ dalam Perry. Tapi tiba-tiba si karyawan mengatakan bahwa kartu asuransi milik Ray sudah tidak bisa digunakan lagi karena ternyata seorang wanita bernama Abby sudah menggunakan asuransi Ray sampai limit. Mendengar hal itu, Ray pun heran, bahwasanya Abby merupakan istri pertamanya yang sudah meninggal karena kecelakaan mobil 8 tahun yang lalu. Ray pun semakin aneh dengan karyawan rumah sakit yang begitu detail menanyakan kondisi tubuh anaknya. Ada apa sebenarnya dengan rumah sakit ini?
Setelah itu karyawan tersebut menemui atasannya yang berada di luar ruangan, entah apa yang sedang mereka bicarakan, tapi yang jelas, Ray merasa ada sesuatu yang gak beres di rumah sakit. Singkat cerita, Perry menjalani pemeriksaan oleh seorang dokter bernama Dr. Bertram. "Matamu indah sekali nak," ucap si dokter kala memeriksa. Namun aneh sekali, si dokter mengatakan bahwa ada yang lebih serius dibandingkan dengan cedera di tangan Perry. Bertram menyangka kalau ada cedera serius di otak Perry akibat dari benturan. Terlihat Ray dan Joanne pun kaget mendengar hasil pemeriksaan itu, lantas si dokter pun menyarankan agar Perry segera melakukan pemindaian di bagian kepala. Setelah Ray dan Joanne setuju, mereka pun bersiap membawa Perry ke laboratorium rumah sakit. Lalu keluarga Ray ditemui seorang dokter lainnya yang akan membawa Perry menuju lab, sambil memberikan sebuah boneka pada Perry agar dia tetap ceria. Tak lama, mereka pun langsung menuju lab. Tapi karena hanya satu orang yang boleh menemani pasien, akhirnya Ray hanya bisa menunggu di ruang tunggu, sementara Joanne menemani Perry. Singkat cerita beberapa jam berlalu, Ray yang ketiduran di sana pun terbangun, kemudian Ray merasa heran karena sudah beberapa jam lamanya, anak dan istri belum juga kembali dari ruangan lab. Lalu Ray pergi ke toilet untuk mencuci muka, namun dia merasa heran dengan luka di jidatnya yang seperti sudah diobati. Tapi ia tidak ingat kapan semua itu terjadi. Saat kembali ke ruang tunggu, seseorang sudah mengetahui akan kekhawatirannya. Rupanya wanita ini juga merasakan hal yang sama seperti Ray, karena ternyata sudah beberapa jam suaminya belum juga datang. Mendengar kabar tersebut, sontak membuat Ray semakin khawatir dengan keluarganya. Dia kemudian menuju resepsionis lagi yang ternyata sudah berganti shift. Dia pun menanyakan pasien atas nama anaknya. Namun, karyawan rumah sakit ini tidak menemukan nama Perry di dalam daftar pasien. Merasa semakin aneh, Ray pun memaksa agar wanita bagian resepsionis bertanya kepada para perawat yang biasa melakukan pemindaian di lab. Namun bukannya langsung bertanya, perawat itu malah telepon-teleponan dulu sama gebetannya sambil bercanda. Dan setelah cukup kesal menunggu, wanita tersebut pun mengatakan jika belum ada praktek pemindaian sejak tadi pagi. Kabar itu pun jelas membuat Ray merasa yakin, jika rumah sakit ini telah menculik anak dan istrinya. Lalu Ray pun berusaha masuk ke ruangan pemeriksaan yang dimana tidak boleh dimasuki sembarang orang. Tapi, usaha pencariannya tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian Ray ditemui seorang keamanan dan dokter yang sedang bertugas karena telah membuat kegaduhan di ruangan tersebut. Apalagi dia menerobos masuk ke sana. Ray yang ditanya oleh dokter apa yang sebenarnya terjadi, lantas menceritakan pada si dokter yang sedang jaga itu. Sang dokter pun mencari nama Perry di dalam daftar pasien. Sayang seribu sayang, dokter tak menemukan nama Perry di daftar pasien hari itu. Karena Ray masih tidak percaya, dia pun bertanya kepada seorang suster yang sebelumnya sempat merawat Perry. Tapi betapa kagetnya, ketika si suster justru mengatakan kalau dia telah merawat luka di kepala Ray saja. Jawaban itu pun tentu membuat Ray justru semakin bingung dan kesal, hingga akhirnya membuat kegaduhan. Lantas satpam pun langsung meringkus Ray. Setelah itu, dia pun langsung dibawa ke ruangan dokter untuk diamankan. Namun ketika telah dibaringkan, Ray ternyata hanya berpura-pura tenang. Lalu dia memaksakan diri untuk mencari suatu obat adrenalin yang bisa menghilangkan obat penenang yang sudah mulai merasuki otaknya. Kemudian setelah memasukkan obat adrenalin ke tubuhnya, dia segera mengambil lab untuk menjebol pintu kaca ruangan, agar bisa pergi dari sana. Tentu saja, hal tersebut mengundang perhatian orang-orang di sekitar. Tak lama, satpam tadi pun lagi-lagi datang untuk mengejar Ray. Ray pun lantas lari menghindar. Sempat dia juga menjatuhkan tong sampah yang ada di sana. Sial, isinya adalah usus manusia. Lalu Ray pun pergi keluar rumah sakit, yang pada saat itu kondisi sudah masuk malam hari. Karena satpam tak menemukannya, sehingga dia pun menganggap kalau Ray telah kabur. Dan satpam pun kembali ke dalam. Tapi ternyata, Ray hanya bersembunyi di balik tong sampah besar. Lalu dia kembali memasuki mobilnya untuk menenangkan diri. Ketika sedang melamun, lalu Ray pun melihat mobil polisi yang hendak pergi dari rumah sakit. Sontak dirinya langsung berlari untuk menghentikan mobil polisi tersebut. Dengan rusuh dan panik, dia lantas menceritakan soal anak istrinya yang telah lenyap di rumah sakit. Dia juga sempat memperlihatkan foto Perry dan Joanne pada kedua polisi. Kemudian polisi pun ingin membantu mencarinya. Lantas ketika masuk ke dalam, mereka pun langsung menanyakan bagaimana kejadian sebelum menghilangnya anak dan istri Ray. Satpam yang tadi mengusir pun dengan terpaksa mengantarkan Ray bersama polisi kembali ke ruangan di mana Perry dirawat. Padahal,
Si satpam mengatakan kalau Ray ini sudah gila lantaran kepalanya yang terbentur dengan keras. Mereka pun lanjut mengecek ruang perawatan Perry, lalu langsung ditemui dokter jaga tadi untuk kedua kalinya, dan aneh, dokter jaga mengatakan bahwa Perry jelas-jelas tidak pernah dirawat di rumah sakit ini. Merasa dokter jaga terus menutup-nutupi kenyataan, Ray pun meminta agar diantarkan ke ruangan pemindaian yang ada di lantai dasar. Namun dokter jaga justru malah menjawab, Ray pasti sedang bingung dan pusing, karena lab pemindaian ada di lantai 3, bukan di lantai dasar. Lantas daripada panjang lebar, polisi pun meminta untuk segera mengantarkan mereka ke ruang pemindaian yang berada di lantai 3. Sesampainya di dalam lab, dokter jaga menunjukkan ruang pemindaian yang memang belum pernah digunakan sejak kemarin, dan kalaupun pernah digunakan alat tersebut akan menampilkan data-data dari pasien tersebut. Lalu ketika dokter jaga pergi, Ray langsung mempengaruhi polisi kalau memang pihak rumah sakit membawa keluarganya ke lantai dasar, bukan lantai 3. Ketika semua orang kebingungan, tak lama, dokter Bertram pun tiba di rumah sakit atas permintaan darurat karena sebelumnya Ray ingat terakhir kali Perry dirawat oleh siapa. Lantas ketika ditanya, Bertram memang mengaku kalau dia pernah merawat, tapi bukan Perry, melainkan Ray. Bertram pun menceritakan bahwa Ray tadi pagi datang dan mengaku mengalami kecelakaan bersama istrinya yang bernama Abby. Perkataan itu pun jelas membuat Ray semakin bingung. Lalu tersebutlah lagi nama Abby alias istri pertama Ray, karena sepanjang dokter merawat, Ray selalu menyebut nama Abby. Tetapi, Ray tetap menyangka jika Bertram juga sudah merekayasa cerita dan menculik keluarganya. Karena kesal dan sedikit jengkel, lantas satpam mengajak semuanya untuk mengecek CCTV. Agar dapat membuktikan dengan siapa Ray datang ke rumah sakit. Tapi ketika cek and recheck di ruangan CCTV, ternyata Ray hanya datang sendiri. Bahkan saat ditelusuri lebih jauh, sayang Perry dan Joanne tak pernah terlihat di CCTV. Lalu ketika polisi melihat ada keanehan dengan gambar video seperti hasil edit, satpam hanya mengatakan kalau CCTV di RS merupakan versi jadul dan sering berkedip setiap 30 detik. Tetapi kedua polisi ini merasa jika Ray sudah mempermainkan mereka, akan tetapi Ray masih saja meyakinkan keduanya untuk percaya dan membantu Ray. Saat kembali ke ruang perawatan, tiba-tiba Ray menemukan sebuah shawl milik Perry. Ray pun semakin yakin, jika anaknya pernah dirawat di rumah sakit ini dan semua staf rumah sakit sudah menutup-nutupi keberadaan keluarga Ray. Namun setelah dicek, sang polwan menemukan darah dari shawl tersebut. Ray pun berkata itu adalah darahku, dari luka benturan di kepalaku. Dirasa Ray semakin mengada-ngada. Bertram mengatakan bahwa semua kejadian yang dia alami hanyalah efek dari benturan di kepalanya. Di tengah kebimbangan semua orang, Ray pun dihadapkan pada seorang psikiater. Dia dibawa ke ruangan pribadi dan diajak ngobrol berdua dengan psikiater bernama Dr. Ishak. Dr. Ishak menunjukkan sebuah berkas hasil pemeriksaan kepala Ray, lalu meminta Ray agar menceritakan Abby yakni istri pertamanya. Tentu Ray mengatakan kalau itu tak ada sambungannya dengan kejadian hari ini, tapi Dr. Ishak tetap memintanya, karena Ray selalu menyebut nama Abby ketika dirawat. Lalu Ray pun terlihat panik dan linglung, tapi Ray tetap bersikeras jika keluarganya telah diculik. Untuk membuktikan semua perkataannya, Ishak berniat untuk menyelidiki awal mula kejadian yang menimpa keluarga Ray dengan pergi ke lokasi proyek yang membuat Perry dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, Ray dan yang lain dibantu oleh 4 polisi untuk olah TKP bersama dengan Ishak, bahkan polisi pelacak ikut turun di sana. Mereka mencari tahu apakah Perry memang pernah terjatuh di tempat ini atau tidak. Akhirnya satu lagi bukti keberadaan Perry sudah ditemukan, yakni sebuah kaca cermin Perry seperti di awal film. Sehingga Ray merasa lega bukti Perry memang nyata. Tapi tak disangka, polisi menemukan lagi sebuah bukti bekas darah yang begitu banyak di tempat kejadian. Melihat kenyataan itu Ray pun malah dituduh melakukan pembunuhan pada keluarganya, namun Ray mengaku jika darah itu berasal dari benturan di kepalanya. Polisi pun terheran bagaimana bisa darah sebanyak itu ada di sana dan Ray masih hidup. Kemudian Ray pun menceritakan semua kejadiannya dari awal lagi. Akan tetapi Dr. Ishak malah menganggap jika konflik rumah tangganya lah yang membuat Ray menghabisi Perry dan Joanne. Ishak juga merasa yakin jika cedera di kepala yang dipadukan dengan trauma dari masa lalu, bisa menimbulkan halusinasi yang kronis. Lalu dia pun meminta agar Ray menunjukkan di mana Ray menyembunyikan jasad keluarganya. Mendengar perkataan Ishak, Ray seolah tidak percaya jika dia memang melakukan hal itu. Apakah Ray halu tingkat nasional?
Sontak semuanya pun terdiam selama beberapa detik, lalu polisi pun menyimpulkan jika Ray telah membunuh keluarganya sendiri. Tapi tiba-tiba, Ray melihat anjing yang pernah mengganggu anaknya itu. Sontak Ray kembali yakin kalau apa yang dia katakan adalah nyata. Lantas Ray secara cepat mengambil pistol milik polisi serta mengancam Ishak dan semuanya. Ray menyuruh semua polisi dan juga Ishak masuk ke dalam gudang yang ada di dekat sana. Lalu dia bilang pada Ishak, "Kita lihat, siapa yang benar-benar nyata." Ray lantas segera menuju rumah sakit untuk kembali mencari keluarganya. Sesampainya di rumah sakit, Ray yang berbekal pistol langsung menuju lantai dasar yang sedari awal memang menjadi pusat kecurigaannya. Saat berada dalam lift, Satpam RS kembali muncul. Sontak Ray membungkamnya hingga pingsan, dan mengambil kunci untuk pergi ke lantai dasar rahasia. Lalu ketika keluar lift, dengan perlahan Ray mencari keluarganya, lalu tiba-tiba dia melihat ada sampah yang bergerak-gerak, tapi tenang. Itu hanyalah boneka yang sempat diberikan pada Perry. Tapi dengan melihat boneka, Ray jadi semakin panik, bila mana Perry dan Joanne sudah diambil organ dalamnya. Apalagi setelah itu, Ray kembali melihat dua orang perawat yang membawa box bertuliskan organ dalam. Sadar kalau keluarganya sedang dalam bahaya, Ray langsung mencari ke setiap ruang operasi, dan saat masuk ke salah satu ruangan, dia mendapati dua tubuh manusia yang cukup lumayan mengerikan kondisinya. Dan setelah beberapa waktu mencari, akhirnya Ray berhasil menemukan anaknya yang akan di-unboxing oleh dokter jaga bersama dokter lainnya. Sehingga Ray langsung masuk dan menggagalkan para dokter yang akan melakukan unboxing. Dan ternyata, si dokter jagalah yang memimpin operasi tersebut. Sontak Ray menyadarkan Joanne yang sedang dalam keadaan lemah terbius. Beruntung, Ray juga membawa pistol untuk mengancam para dokter agar diam di tempatnya. Lalu tiba-tiba, ketika Ray sedang hendak membawa Joanne dan Perry, salah satu perawat melakukan gerakan tambahan yang membuat Ray tak sengaja menembakkan pistol ke arah pipa gas. Hingga bocorlah gas ke seluruh ruangan, dan ketika Ray hendak cabut dari sana, tiba-tiba seluruh dokter langsung meringkus Ray. Namun Ray berhasil mengambil pistolnya kembali dan terjadilah ledakan dahsyat di rumah sakit. Untung saja ledakan tersebut membuat para dokter berantakan, hingga akhirnya Ray bisa membawa keluarganya kabur. Tapi tiba-tiba ada lagi dokter lain yang menghadangnya. Namun Ray langsung menembak lutut si dokter. Singkat cerita, Ray berhasil membawa Joanne dan Perry keluar dari rumah sakit serta membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi, betapa mencengangkan, ketika di mobil, ternyata orang yang dibawa Ray bukanlah keluarganya, melainkan seorang pasien yang sedang menjalani operasi. Dia dalam keadaan sekarat. Dan apa yang dialami Ray selama ini adalah benar. Dia sedang berhalusinasi, lantas terungkaplah. Sebetulnya saat di lokasi proyek, sebenarnya Ray tak berhasil menyelamatkan Perry. Alhasil Perry terjatuh sampai meninggal karena pendarahan di kepalanya, dan ketika mengetahui anaknya sudah tewas, Ray yang tidak bisa menerima kenyataan, tanpa sengaja membunuh istrinya juga dengan mendorongnya hingga tertusuk besi beton. Dua kejadian mengerikan itu pun semakin membuat otak Ray halu, lalu ia menyimpan jasad keluarganya di dalam bagasi. Benar saja, seperti yang dikatakan Dr. Ishak. Kondisi yang dialami Ray bisa mendatangkan kenyataan palsu untuk melindungi diri dari trauma kengerian dan kenyataan yang tak ingin dia lihat. Lantas sampai saat ini Ray masih menganggap jika pasien yang dia bawa adalah istri dan anaknya. Lalu film pun berakhir. Tamat.